Halo Sobat Spoiler, kali ini saya akan membahas alur cerita film, Clowns in the Woods, yang menceritakan tentang kisah seseorang yang menjadi badut, untuk membalas dendam, ke orang yang menyakitinya. Tak ketinggalan untuk mengingatkan agar dukung channel saya ini, dengan like, share, and subscribe agar tak ketinggalan alur cerita film terbaru lainnya. Berikut alur ceritanya. Cerita ini diawali dengan 4 orang yang bernama Esol, Tommy, Jerry, dan Alice. Mereka berempat sedang menikmati suasana yang cerah. Ketika itu, Alice meminta izin ke pacarnya untuk pergi ke toilet sebentar. Pada saat mencuci tangan, Alice mendengar suara ketawa. Ia pun tak menghiraukan suara tersebut. Alice pun keluar dari toilet dan bertemu Marcus yang sedang duduk santai. Di sini Marcus mengajak Alice untuk menonton pertunjukan badut. Pada saat bersamaan, Tommy, Esol, dan Jerry datang menghampiri Marcus. Dengan perasaan yang kesal ia pun memberi pelajaran ke Marcus, karena telah merayu Alice. Cerita pun beralih ke Marcus, yang sudah berada di dalam hutan. Karena kejadian tadi ia pun terpenung di bawah pohon besar. Dengan perasaan yang berputus asa, seketika mendengar suara tertawa, dan tanpa disadari, sesuatu benda jatuh di hadapannya yang berupa buku, dengan bergambar badut. Dan Marcus di sini membawa buku tersebut untuk dibaca di rumah. Sesampainya di rumah Marcus melihat Tante Amy dan anaknya yang sedang bertengkar. Kemudian datang seorang lelaki berjenggot kuning. Ia bernama Mr. Belson. Karena kegaduhan Tante Amy dan anaknya, Marcus pun menyarankan agar tidak ikut campur urusan mereka kepada Mr. Belson. Marcus pun masuk ke rumah dan ia menaruh buku tersebut di meja ruang tamu. Tak lupa Marcus pun menghubungi sahabatnya untuk menceritakan masalah hidupnya. Saudaranya yang bernama Denny. Ia merupakan sahabat dari kecil. Mereka pun berbincang-bincang lama, hingga ia mengakhiri obrolannya dengan Denny. Ketika Marcus sedang mau membuka buku tersebut, di sini Tante Amy datang, dan Marcus pun menaruh buku tersebut di bawah tempat duduknya. Tante Amy di sini meminta maaf ke Marcus, karena kejadian tadi yang tak enak dilihat, dan Marcus pun memakluminya. Setelah itu Tante Amy pun pergi dari rumah Marcus. 1 jam kemudian Alice pun datang ke rumah Marcus. Karena Marcus masih kecewa dengan kejadian tadi ia pun menutup pintu rumahnya. Tak disangka Alice menahan pintu tersebut. Dan ia berpura-pura meminta maaf ke Marcus dan berniat mengajak Marcus ke rumahnya untuk menghadiri acara ulang tahun Alice. Karena perasaan suka yang terpendam di dalam dada, Marcus pun bersedia datang ke acara ulang tahun Alice. Di luar rumah Tante Amy melihat Alice di rumah Marcus. Karena Tante Amy sangat peduli dengan tetangganya, ia pun menyarankan agar tidak menghadiri acara tersebut. Karena Tante Amy tahu ia merupakan anak yang tidak baik. Karena saran Tante Amy kurang pas, Marcus pun salah ngomong apa yang jadi rahasianya. Pada kesore harinya, Marcus sudah datang dan berada di depan pintu rumah Alice. Alice pun menyuruh langsung masuk. Mereka pun duduk sambil ngobrol ini, itu, sampai Alice di sini meminta cium ke Marcus. Sontak kaget mendengar Alice menyuruh untuk menciumnya, ia pun bersedia menuruti apa kata Alice. Dan ternyata yang dicium guguk peliharaan Alice. Kemudian Esol dan teman-temannya datang. Dengan perasaan malu Marcus pun segera meninggalkan rumah Alice. Pada saat ia berlari ke jalan alhasil mobil yang arah berlawanan menabrak Marcus. Hingga ia terjatuh dan meninggal di tempat. Esol dan teman-temannya pun panik melihat kejadian tersebut. Di dalam hutan, dengan suasana yang aneh, Marcus sudah berwujud arwah yang gentayangan. Ia berjalan tak lama telah disambut sekumpulan badut yang menyambutnya. Si badut menawarkan ke Marcus untuk membalas dendam ke seseorang yang mencelakainya, dan Marcus pun menyetujui. Di sisi lain acara pemakaman Marcus dihadiri banyak saudara kerabat dan teman-temannya. Adik Marcus pun masih tak percaya atas kepergian kakaknya. Wanita ini memberi saran kepada adik Marcus serta ia memberi kartu nama. Bila ada sesuatu ia siap membantunya. Di rumah Marcus, Julian sedang membereskan barang Marcus ketika itu Tante Amy pun datang.
dan menceritakan semua tentang Markus ke adiknya Julian. Di bawah Tante Amy terlihat bola merah. Ia pun memegang bola tersebut dan ternyata di dalam bola ada sebuah jarum yang melukai tangan Tante Amy hingga terluka. Julian pun mencari benda tersebut di bawah kolong tempat duduk. Dan tak disangka ia menemukan sebuah buku yang dibawa Markus dari hutan. Tante Amy pun mengajak Julian ke rumahnya untuk melanjutkan pembicaraan tadi. Setelah lama kemudian Julian pulang dari rumah Tante Amy. Cerita beralih ke Esol dan teman-temannya yang sedang menikmati malam yang sunyi dan ditemani botol kecap yang dipegang mereka. Si Esol ribut dengan Tommy, dan Jerry pun memisahkan mereka berdua. Esol meminta maaf dan ia sudah agak kebelet kencing. Dot dan Esol pun bergegas pergi ke dalam hutan. Pada saat kencing terdengar ada suara ketawa. Pas Esol membalikan badan, ia melihat Markus yang sudah berada di depan. Dengan keadaan Markus yang sudah menjadi badut, Esol pun masih menertawainya hingga Markus marah dan menendang Esol sampai giginya copot. Teman badutnya pun menyarankan agar cepat dieksekusi dan Markus pun mengeluarkan pisau atau bendu di dalam kantongnya dan Esol pun tewas. Kepala Esol pun dilempar di depan teman-temannya hingga mereka kaget. Pada saat Tante Amy sedang menonton televisi, ia melihat berita tragedi pembunuhan dan yang diwawancarai pacar dari Alice. Tante Amy pun kaget melihat anak-anak tersebut di TV. Di depan rumah Markus mendapati seseorang yang bertubuh gemuk yang bernama Mr. Belson. Ia akan mengontrak tempat yang ditinggali Markus, dan ia membereskan barang yang berada di ruang tamu. Pada saat Mr. Belson ke kamar, ia melihat dua orang badut yang sedang mencari buku yang sudah dibawa Julian. Badut ini pun menanyakan ke Mr. Belson dan tidak tahu menau tentang buku tersebut. Karena kesal badut ini pun mengeluarkan korek api dan membakarnya hidup-hidup. Tante Amy mendengar teriakan tersebut dan ketika ia membuka pintu rumahnya, Mr. Belson pun jatuh dengan keadaan yang sudah terbakar. Dengan kecemasan yang sangat berlebihan, Tante Amy pun pergi ke rumah anaknya dan Tante Amy pun meminta diperbolehkan untuk tinggal sementara di rumah karena keadaan yang masih syok. Esok paginya Julian pun datang ke rumah kakaknya Markus, dan ia melihat ada garis polisi. Sontak tak mengerti ia menanyakan ke seseorang tersebut tentang kejadiannya dan Julian pun pergi kembali. Badut ini sekarang meneror Tommy. Pada saat akan pergi ia melihat di spion mobil ada badut dan ia menengok. Dan mendapati tidak ada apa-apa di belakang kursi mobil, karena mungkin hayalan ia pun melanjutkan pergi ke rumah. Ketika ibu Tommy tertidur, ibu Tommy menyuruh Tommy agar mengecilkan suara TV dan nampak di lemari sudah ada seseorang badut. Ia pun memegang ibu dan tak lama dieksekusi hingga suara teriakan terdengar Tommy. Tommy bergegas untuk pergi ke kamar tidur ibunya, dan mendapati ibunya yang sudah meninggal. Tommy pun berlari keluar untuk mencari bantuan, dan ia pun dicegat dan disemprotkan cairan ke muka Tommy oleh si badut, hingga Tommy pun terjatuh dan tewas. Markus dan badut pun bersenang-senang atas kematian mereka, karena berhasil membalas dendam seseorang yang menyakiti Markus. Dan para badut pun keluar rumah dengan memasuki tenda kecil. Tante Amy ketika itu melihat salah satu badut yang melambaikan tangan kepadanya. Cerita beralih ke Tante Amy yang sudah berada di depan rumahnya dan menyapa seseorang anggota polisi yang sedang merapikan pembatas polisi. Di sini Tante Amy menelpon ke Julian agar ia datang ke rumahnya karena ada sesuatu penting yang akan Tante Amy bicarakan. Dan mereka berdua pun mengobrol. Pada saat Julian membuka buku badut tersebut, Tante Amy menunjuk salah satu badut yang dilihatnya. Karena penasaran ia pun browser untuk mencari informasi tentang badut-badut tersebut. Yang memberitakan dari sumber koran, badut dibunuh oleh polisi karena skandal badut yang ia buat. Tante Amy pun mencocokkan kembali dari buku tersebut. Ketika itu Denny pun datang dan Tante Amy menyembunyikan buku tersebut di tempat duduknya. Mereka berdua mengobrol santai dan ditemani hidangan makan malam dan banyak curhatan yang dibicarakan Tante Amy. Karena jenuh, Tante Amy mengajak Denny untuk menonton bioskop dan mereka pun bersiap untuk pergi. Cerita beralih ke Jerry dan Ashley yang akan menonton bioskop kesayangannya.
Dengan membawa popcorn, ia pun memasuki ruangan dengan menikmati film sambil ngemil. Tak lama lampu di dalam ruangan padam. Alice pun teriak meminta tolong. Tak lama kemudian lampu kembali menyala. Dan tak diduga Jerry yang sudah tak bernyawa, Alice pun pergi untuk meminta bantuan dan tiba-tiba Markus sudah berada di belakangnya. Dengan keadaan yang sangat marah, Markus pun memegang kue yang sangat panas dan lemparkanlah ke muka Alice hingga ia meregang nyawa. Cerita beralih ke Tante Amy, yang sudah berada di dalam bioskop. Dengan ditemani Denny, ia pun memesan tiket dan membangunkan si pekerja yang sedang enak tidur. Di sini Denny masuk ke ruangan duluan dan Tante Amy masih di depan, sambil nunggu uang kembalian. Pada waktu bersamaan ia melihat Markus dan teman badutnya yang keluar dari dalam ruangan tersebut. Di dalam ruangan Denny pun terjatuh melihat mayat yang sudah tak nampak muka dan pengunjung pun berteriak histeris. Polisi pun datang dan menanyakan kejadian pada Tante Amy dan Denny. Dia pun tidak tahu yang melakukannya. Cerita pun beralih ke Tante Amy yang sudah berada Julian di rumahnya. Ketika itu Tante Amy menanyakan kejadian tersebut yang dilakukan oleh Markus. Sontak Julian belum bisa percaya. Karena kurang yakin ia pun menelpon temannya dan ia meminta ketemuan di Jay's Diner sekalian makan siang. Mereka membahas apa yang menjadi permasalahan dari badut. Wanita tersebut orang yang bertemu di awal cerita pas pemakaman Markus. Dan ia menunjukkan bukti pada koran yang ia simpan. Wanita tersebut memanggil pelayan toko dan meminta menceritakan kejadian atau kronologi dari badut tersebut. Dan ia pun menjelaskan secara singkat. Setelah panjang lebar mengobrol, pelayan toko menyarankan untuk menemui laki-laki tua yang tak jauh dari toko tersebut. Dan di sana akan mengetahui secara detail LG. Cerita beralih ke Markus dan teman badutnya. Salah satu badut menyarankan agar teman dekatnya dieksekusi dan di sini Markus menolak, dan masih bingung akan saran tersebut. Kembali ke Tante Amy, yang sudah berada di rumah kakek. Kakek ini menjelaskan secara detail permasalahan yang terjadi. Dengan panjang lebar Tante Amy memberikan buku badut dan si kakek pun melihat ada yang gerak pada buku tersebut. Karena tidak wajar kakek ini pun mengusir mereka berdua. Cerita beralih ke wanita yang sedang duduk. Ketika itu ia merasakan sesuatu yang aneh dari tempat duduknya. Dan bola tersebut terbang melayang dan nampak terlihat jarum yang tajam. Wanita tersebut pun panik. Ia membawa raket untuk melindungi diri dari bola kecil tersebut. Pada saat wanita tersebut berlari ke pintu, ia dicegat oleh dua orang polisi. Dan polisi membawanya dengan paksa. Di lain cerita Denny yang sedang asik menonton Smackdown. Karena pertandingan yang sangat seru, tiba-tiba TV-nya pun mati. Ia pun mengecek ke belakang rumah. Karena lampu rumah masih menyala. Dan ternyata ia sudah dicegat oleh dua orang badut yang lama mengintainya. Denny pun dibawa oleh si badut. Pada saat Tante Amy dan Julian pergi ke rumah Denny dan ia pun meninggalkan buku tersebut di dalam mobilnya. Tante Amy mengetuk pintu rumah Denny. Lama tak ada respon. Ia pun membuka pintu tersebut dengan kunci cadangan miliknya. Mereka pun masuk. Dan Julian melihat kertas yang berada di dinding. Dengan bertuliskan, "Jika Anda ingin melihat Denny hidup, kembalikan buku kami ke hutan di taman." Mereka berdua pun bingung. Dan seketika Amy ingat anaknya dan menelpon untuk memastikan keadaannya. Karena takut terjadi apa-apa. Pada saat mereka nelpon nampak badut yang terlihat di belakang dan mengambil ponsel anaknya. Si badut pun mengancam agar cepat pergi ke dalam hutan. Dengan perasaan yang bercampur aduk Tante Amy dan Julian pun memberanikan diri pergi ke hutan. Dan nampak terlihat tenda yang pernah Tante Amy lihat. Mereka berdua memasuki tenda tersebut. Dengan dimensi yang berbeda, ia melihat Denny yang sedang dikurung. Tante Amy pun berlari untuk menolongnya. Dengan sigap kawanan badut mencegahnya. Dan menanyakan buku tersebut ke Tante Amy. Tante Amy pun mengancam akan merobek buku. Dan si badut pun memberi pelajaran dengan menyetrumkan Denny yang berada di dalam kurungan. Karena kalah licik Tante Amy pun memberi dulu buku ke si badut. Mereka pun mengingkari perjanjian. Dengan nada tertawa yang sangat mengejek, Julian pun emosi dan menghajar salah satu badut. Karena kalah jumlah Julian pun kalah.
dan para badut menendanginya. Tante Emi pun terpojok. Denny dengan keadaan yang terlepas ia membawa palu keadilan untuk menghajar para badut. Dot dan salah satu dari mereka pun tumbang. Di sini Markus sudah berada di belakang. Ia memegang Denny dengan kencang. Dan Denny menyerah. Markus pun menghentikan teman-teman badutnya. Di sini Denny menceritakan sesuatu ke Markus. Bahwa ia telah berubah dengan watak aslinya. Dengan menganggap badut sebagai teman temannya. Tanpa memperdulikan teman semasa kecilnya. Denny pun meminta untuk tidak berteman dengan mereka. Di sisi lain Tante Emi yang membawa semprotan api berhasil membawa buku. Dan ia pun membakarnya. Para badut pun terbakar. Tante Emi dan Julian berlari ke tenda tersebut. Dan berhasil keluar. Tak lama kemudian tenda tersebut meledak. Di akhir cerita Denny dan Markus pun bahagia di alam sana. Cerita pun selesai.